Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan di dalam anugerah kita diberi hari yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kembali kami datang kepada Tuhan, mencari kebenaran Tuhan yang dapat menuntun kami untuk terus menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, berkatilah perenungan firman ini untuk boleh terus menguatkan iman kami berjalan bersama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 49 hingga 66. Namun saya mengajak kita untuk membaca Ratapan pasal 3 ayat 58 hingga 60. Ayat 58 hingga 60 demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Nabi Yeremia kembali melukiskan di dalam pasal ini akan penderitaan yang dialami oleh umat karena mereka telah dibuang ke dalam pembuangan. Di sini sekali lagi Nabi menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat Allah itu. Mereka benar-benar mengalami penindasan, mereka benar-benar mengalami ketiadaan harapan, keadaan mereka benar-benar menyedihkan. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan. Doanya terungkap di dalam pasal 3 ini bagaimana ia berharap untuk memohon pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 55 hingga 57, di sana mengungkapkan bagaimana Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kisahku dan teriak tolongku. Nah, saudara, di dalam perikop ini, dalam ayat yang barusan saya baca, di sana menggambarkan, menyatakan bagaimana seruan Yeremia terhadap Tuhan, bagaimana permohonannya yang begitu luar biasa untuk meminta pertolongan. Namun di dalam ayat yang ke-58 langsung di sana pun ia berkata, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Jadi tidak ada jeda yang begitu lama. Yeremia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah melihat ketidakadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka. Nah, saudara, dari mana Yeremia memiliki sebuah keyakinan? Ayat sebelumnya dia berdoa, dia berseru, dia meminta. Dan ayat berikutnya langsung berkata, Tuhan, Engkau sudah. Seolah-olah Tuhan itu sudah mengabulkan permintaannya. Ini adalah sebuah iman, sebuah keyakinan bahwa ketika Yeremia berdoa, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan segera akan bertindak, Tuhan akan segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan umatnya yang sedang menderita. Nah, jadi iman Yeremia itu benar-benar begitu luar biasa. Ia mengenal Allah di mana dia datang berdoa memohon pertolongan, dan ia pun yakin Allah itu akan menolongnya pada waktunya. Iman Yeremia ini tentunya muncul di dalam sebuah pengenalan antara dia dengan Tuhan. Kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga perlu mengenal lebih dalam siapa Allah yang kita percaya. Sehingga ketika kita berdoa, kita boleh memiliki keyakinan seperti Yeremia, bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti sudah memahami, sudah mengetahui, dan sedang mempersiapkan jawaban doa-doa kita. Meskipun jawaban Tuhan tidak seperti yang kita minta, namun Tuhan tahu
dan Tuhan sedang mempersiapkannya. Kadangkala memang Tuhan tidak mengabulkan seperti yang kita minta karena ada hal yang lebih baik dari yang kita minta. Nah saudara, sejauh mana pengenalan kita dengan Tuhan hari ini? Sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Dan sedalam apa kita mengenal Tuhan yang kita percaya? Apakah setiap kali kita berdoa dengan keyakinan kita yakin seyakin-yakinnya Tuhan pasti mendengar? Dan apakah kita juga sudah berserah penuh di dalam setiap jawaban yang akan Tuhan berikan? Atau kita tetap memaksa untuk mengabulkan sesuai permintaan kita? Jikalau kita orang yang berserah dan percaya akan kasih Tuhan, kita juga tentunya beriman bahwa apapun jawaban Tuhan, itu pasti yang terbaik. Mari kita terus-menerus berserah kepada Tuhan, dan kita boleh menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kita. Doalah yang membawa kita untuk semakin lebih dekat dan mengalami Tuhan. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Ketika Nabi melihat begitu dalamnya penderitaan umat Tuhan, ia berdoa dan kemudian ia yakin betul bahwa Allah mengabulkan permohonannya. Demikian juga dalam kehidupan kami bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Dan kami percaya tidak ada doa yang tidak terjawab. Semua doa-doa kami Tuhan jawab. Meskipun kadangkala tidak sesuai seperti yang kami minta. Itu adalah karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk terus meyakini Tuhan. Berjalan dengan iman bersama Tuhan dalam keseharian kami. Dan biarlah dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan berkenan memakai kami di sana untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.